apa namanya di masyarakat kita ini umumnya untuk jamaah gitu kan ya, manut sama tokohnya gitu kan, sama ajengannya atau kiainya. Nah itu pernah terjadi di Gunung Kidul ya. Nah itu kayaknya lebarannya kayak jauh sebelum kita ya. 5 hari duluan. Iya. Nah itu hukumnya gimana tak jatuhnya itu kan? Karena hampir satu kampung kalau nggak salah itu. Ramai soalnya kan di ekspos itu kan, jemaahnya hadir. Ya mungkin pertanyaannya ya bagaimana hukumnya dan bagaimana kita menyikapinya ya. Sebab ketika bicara hukum kan punya sudut pandang. Jatuhnya ijtihad nggak tak? Untuk yang Ya kata kita nih yang jelas berbeda dan kita punya patokan hukum bagaimana cara mengistimbat ketetapan Ramadan, dan itu yang katakan Nahdlatul Ulama lah gitu ya, punya Basul Masail, punya cara Ru'yatul Hilal dengan segala perangkat perhitungan syariat lah. Ketika kita menghukumi, kalau kita bicara hukum mutlak ya, hukum mutlak, terlepas nanti mereka punya keyakinan sendiri itu lain hal. Tapi ketika kita menyatakan hukum mutlak, ya jelas batal. Kita lah ya menyatakan ke mereka. Ya itulah resiko sebuah keyakinan dalam syariat. Resiko keyakinan dalam sebuah syariat itu begini. Setiap orang punya keyakinan di dalam syariatnya. Mohon maaf nih kalau lebih sensitif misalnya. Mereka, saudara kita yang di luaran NU atau di luaran Aswaja gitu ya, menuduh kita yang macam-macam kan. Itu keyakinan mereka. Sebagaimana dengan dasar masing-masing, termasuk saya punya keyakinan mereka begini-begini. Itu kan ya. Karena punya patokan masing-masing. Ya artinya kalau masalah ditanyakan hukum adalah bagaimana kita mengambil jalur hukumnya. Ya kalau saya menyikapi fenomena yang kemarin majelis aulia apa namanya itu apa? Yang di Gunung Kidul itu. Ya kita jelas menyatakan itu adalah sesat. Ya paling tidak kalau bahasa ikhtilaf mah selisih sehari kek. Lah ini mau kebablasan. 5 hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa puasa ya kita. Dan mereka tuh malam Jumat udah tarawih. Berarti Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa 5 hari. Kalau selisih sehari 2 hari mah oke lah, ikhtilaf masalah rupiah lah, masalah penghitungan penanggal masih dimaklum. Lah ini mah udah keterlaluan gitu. alasannya karena udah telepon katanya kan? Ya, HP-nya canggih tuh HP-nya. itu versi dia. Makanya kalau saya lebih kepada bagaimana menyikapi. Pertama, yakinilah ketika dia sudah jauh berbeda, yakini bahwa itu salah ya. Yakini harus itu salah, agar kita tidak terbedaya, agar kita tidak terpengaruh. Jangan sampai ragu kita, ya memang salah-salah. Kalau mulai ragu, ada kemungkinan kita ke bawah. Ya salah. Cuma betapapun kita mengambil sikap tegas hukum tadi, ya kita tetap harus punya daya kompromi untuk tidak membuat persekusi lah atau mencaci maki lah. Biarlah dengan keyakinannya. Yang penting hati kita yakin itu salah gitu. Nah kita kemudian mencaci maki, ya apa untungnya dari caci maki? Nah, dia jadi penyakit gitu. Dosa yang ada. Ya cukuplah dia dosa dengan laku dianya. Jangan kita malah ikut-ikutan berdosa, berasa benar. Benarnya sih nggak masalah kita dengan prinsip benar gitu ya. Tapi ketika kebenaran yang kemudian diekspresikan caci maki lah, tuduhan-tuduhan kecil lah, ya jangan. Ya biarinlah dengan kesalahannya seperti itu. Sebetulnya mungkin kalau dengan adanya kemarin viral itu karena apa? Ustaz kok tahu seperti ini? Dia jawab apa? Saya udah telepon Allah. Itu ya. Itu tanpa fatal. Itu yang jadi permasalahannya. Saya udah telepon Gusti Allah. Lah orang kan hebat benar. Udah Tanpa fatal ini. HP-nya apa mereknya Gitu. apa? Tapi kalau seandainya mungkin tidak dengan kata-kata seperti itu, dia nggak bakal terlalu expose. Iya. Ya sialnya nih sialnya. Sekarang mungkin
berbagai kesesatan udah dulu udah ada. Cuman sekarang dibantu oleh medsos. Jadi kita tahu, padahal bisa jadi yang modelan begitu dari zaman dahulu lagi ada. Ya kayak di mana Sulawesi kan Nah, gitu yang kalau Sulawesi paling selisih sehari 2 hari ya. kata rekod itu Selisih kan. sehari 2 hari. Artinya kita nggak terlalu Iya. oke lah kalau selisih sehari, masih ada kompromi. Masa bandian gitu. Si 1 hari 2 hari. Iya. Dan ini kan udah kebangetan. Termasuk misalnya ada kalimat menelepon Allah. Dari segi bahasa dalam dunia tasawuf itu tidak masalah sih. Cuman bahasa telepon kan bahasa modern ya. Iya. Itu tidak pantas. Bahasa kita. Apa bedanya dengan tawasul gitu kan ya? Iya. Tawasul itu kan apa ya? Mencari pegangan sebagai sampainya sebuah ilham misalnya. Dia dapat ilham. Cuman dia salah memakai diksi itu aja. Harusnya nggak ada ilham. Dia salah memakai diksi. Ya misalnya oke, walaupun tetap kita menyatakan dia salah, cuman ya hati-hati ketika diksi itu di blow up ke masyarakat awam, udah kan jadi No. gempar gitu ya. Bagi yang paham, kalau bagi saya mah dia bahasa dengan menurut Allah, itu dalam dunia tasawuf tuh yang model-model begitu tuh nggak aneh. Cuman ya pemilihan bahasanya doang yang menelpon Allah suwe. Kan gitu jadi sombong amat gitu kan ya. Yakin bener gitu ya. Ya, yang jadi apa cepat viralnya kan. Saya udah telepon Gusti Allah. Jadi pemilihan diksinya. Jadi dalam dunia tasawuf itu misalnya Bisa ngomong kan kayak gitu. mendapat ilham gitu kan. Atau hatif itu suara lembut yang bisa jadi Allah menitipkan kepada malaikat untuk sampai kepada seorang hamba. Itu kan bahasa tasawuf begitu. Cuman tadi dia memilih diksi yang salah. Saya sudah nelfon Allah bujuk. Gigi. Pemikiran. Bahaya gitu loh Pemikirannya ketika. kan Wah, mereknya apa nih? Jadi kan HP-nya apa? Akhirnya mohon maaf. Jadi lelucon malah kita ikut bahaya secara akidah. Iya. Jadi lelucon kita ikut bahaya. Kenapa? Nomor WA-nya berapa? Itu kan berarti kita terbawa arus dia, lelucon. nomor WA-nya berapa saya Iya kan ya? ikutin. Itu kan lelucon tapi kita terbawa salah. Loh, lu tidak bersepakat tapi mau ikut-ikutan. Walaupun candaan gitu ya. Ya itu juga nggak baik. Jadi itu aja sih kuncinya. Bagaimana menyikapinya? Tetap Ya, salah ya tadi ya. ya salah. Kita punya patokan hukum yang mayoritas ulama jelas. Ini kan sempalan. Kalau bahasa katakan jeng Nabi mah dalam perkara sebuah perbedaan ambil mayoritas. Yang kecil mah yang nyempal biasanya mudah lebih condong kepada salah. Sebab Nabi juga memberikan janji mustahil umatku tersesat dalam segolongan besar. Apalagi ya segolongan besar juga para ulama. Cuman tadi itu sebuah keyakinan kita untuk meneguhkan kita agar tidak terbawa bisikan setan tadi. Sekali kita ragu dalam menyikapi itu, lama-lama kita penasaran. Iya, kalau bertahan, kalau ke bawah, maka yakini itu salah. Itu aja. Jelas salah. Berbagai pedoman istimbat hukum. Cuman tadi yang penting mah kita tidak berefek ke kita, ya biarin aja. Dan kita caci maki atau apa untungnya. Cukuplah kita meyakini bahwa itu salah udah aja. Nah, terus ini Ustadz, apa yang tadi Ustadz sampaikan ya, yang mengenai apa masalah maaf-memaafkan ya kan, gitu. Karena sering terjadi istilah itu kadang-kadang dari keluarga kita ya kan, gitu. Nah, kita prospek pernah kejadian di kampung, istilah masih satu pemilik lah, gitu. Dia selalu berantem, ntar begitu lebaran dia minta maaf. Habis lebaran gitu lagi, minta maaf lagi. Gitulah akhirnya apa? Yang merasa didolim itu dibilang orang, "Oga ah, lu tiap tahun begitu mulu," katanya. Nah, akhirnya apa? Si orang yang merasa itu kagak mau. Nah, itu gimana tuh? Apa memang wajar ya sifat manusia atau memang Jadi ada plus minusnya sebenarnya. Ada plus minus istilah halal bihalal. Bagi yang paham, halal bihalal itu momentum yang indah untuk lebih menguatkan hubungan. Bagi yang paham positifnya. Bagi yang gagal paham, ilok minta maaf nunggu lebaran. Ya, itu salah namanya. Salah itu yang nggak harus nunggu lebaran. Makanya kita lagi-lagi suka ada candaan.
Habis lebaran nih kita ngeplakin temen. Ntar gue lebaran bertahun depan gue minta maaf lagi ya. Enggak, ada yang seperti gini. Gua ngeplak lu dulu habis itu gue lebaran kan. Iya, ada. Ya kalau sekedar lo cari itu mah namanya mencairkan suasana. Cuman tadi kasus seperti itu, intinya sama prinsipnya. Kita sebagai yang tahu bagaimana syariat, ketika kita berbuat salah segera minta maaf. Ya kita ketika minta maaf juga bukan karena motif politis, emang karena salah. Ketika minta maaf itu ya harus berlapang dada bahwa kita salah. Kan terkadang dalam sosial atau muamalah sekalipun timbang maaf-maafkan kan ada muatan politis. Karena ada maunya gitu maksudnya. Iya. Ya janganlah. Jangan ada muatan apapun lah. Ya tulus. Karena kan yang istilahnya sih masih satu keturunan lah istilahnya kan. Kadang-kadang gara-gara selisih paham aja sampai nggak teguran. Terus begitu lebaran kadang-kadang padahal itu ya lu tinggal minta maaf sama kakak ya. Ubah katanya gua mau ngapain. Akhirnya apa? Si kakak bilang, lalu datang minta maaf, gua maafin, nggak datang ya gua udah katanya. Masa setiap tahun seperti itu ya? Akhirnya apa? Ya benar yang Akhirnya malah semenjak itu menjauh pisan kan? Tidak ada lagi hubungan. Ya artinya kalau tadi kakak adik yang dasarnya salah. Adiknya ya begitu, kakaknya juga sama menimpalinya. Berarti tadi udah keseringan kan? Iya. Makanya tadi Allah itu begitu indahnya ya. Khudil afwa wa'mur bil urfi gitu kan. Berilah maaf. Nah, kata Allah tuh setelah khudil afwa itu wa'mur bil urfi. Perintahlah untuk melakukan hal yang baik, artinya ya nasihat. Jadi bukan sekedar maafnya, tapi ketika kebersamaan itu ngumpul saling memaafkan, itu ada loh bahasa-bahasa manis, bahasa-bahasa yang baik yang sehingga tuh orang semakin merasa dianggap. Betapa banyak cara mendamaikan orang dengan cara ngopi bareng gitu. Sering ngumpul aja. Ya tentu ngumpul dengan kata-kata yang orang tuh merasa ya minimal di antara dua belah pihak ada satu pihak yang sadar gitu ya. Dengan ya syukur sadar dua-duanya akhirnya ya. Nah kalau tidak sadar dua-duanya repot. Kan gitu. Nyadarin diri. Iya. Ya butuh pihak ketiga untuk mendamaikan. Butuh pihak ketiga untuk mendamaikan. Bagian pihak ketiga berbohong deh. Sebab yang Rasul perbolehkan berbohong itu diantaranya ya ketika mendamaikan dua orang yang sedang berselisih boleh berbohong. Misalnya ngomong ke si A, tahu nggak? Si B itu temanmu itu aslinya baik ya. Dia itu sering nanyain kamu, padahal emang enggak. Kayaknya nyesel iya. Kayaknya dia menyesal semenjak ada masalah dengan kamu. Saya sedih, saya pengen baikan. Cuman takutnya kamu nggak mau. Jadi tanamkan harapan pada si A. Padahal kita bohong tuh nggak ada. Padahal emang nggak benar-benar amat itu. Ketika kita ngobrol ke masih sama begitu. Nah, otomatis kan hatinya terbangun untuk pingin baikan. Ya Allah, iya. Akhirnya memori mereka terbang gitu, bagaimana indahnya kebersamaan itu kan ya. Ya udah, mungkin ada gengsi, tapi pihak ketiga ini, ya udah yuk, ngopi bareng yuk, ntar saya. Jadi dia sebagai pihak ketiga itu mempertemukan. Itu boleh bohong begitu tuh boleh untuk mendamai itu. Sehingga karena sudah ditanamkan sebelum ketemu sudah ditanamkan husnudon, harapan besar di hatinya, ketika jumpa itu sudah ada senyuman, sudah ada hati yang luas untuk berangkulan gitu loh. Karena diciptakan itu boleh berbohong. Tahu nggak? Dia tuh pingin selama ini tuh pingin baik. Pokoknya ngarang aja nggak apa-apa. Nabi itu menyuruh memperbolehkan berdusta untuk mendamaikan orang yang sedang berselisih. Karena kan itu kondisi Itu ya wasulhu khair. Allah sendiri yang menyatakan bahwa sulh, perdamaian itu adalah sebuah kebajikan yang utama. Saya mau nanya nih, Sad. Ini tadi cukup ya. Udah ya. Ini masalah hablu minan nas ya. Terkadang kita kan masih ya masih inilah masih remaja gitu kan. Begitu ada teman-teman kita kan entah berantem atau gimana, sempat marah mau minta maaf,
Kadang-kadang pas udah besarnya mana gitu kan. Ya udah ibaratnya nggak ketemu. Tiba-tiba meninggal kan gitu kan, atau dengar-dengar apa meninggal? Yang sebulan yang lalu, ya Allah, belum minta maaf bagaimana gitu kan. Tapi kita selalu tanya. Habis nih pertanyaan. Kadang-kadang pacar juga, wah pasti kita sakitin ini banyak banget. Aduh, akhirnya Intinya kita belum minta maaf udah perkara dengan seorang, Iya. terlanjur berpisah, belum sempat minta maaf. Orangnya di mana, tahun meninggal belum, kita nggak tahu kan. Artinya kan dia masih punya tanggungan. Iya. Saya akan menjawab ini berkaitan dengan riwayat hadis Nabi tentang birrul walidain. Nanti dikiaskan di sini, kiasnya ke sini. Suatu kali Nabi kan pernah di hadapan para sahabat itu, raihlah surga kalian di dunia ini. Raihlah pintu surga kalian di dunia ini. Dan para sahabat bertanya, bagaimana cara meraih pintu surga di dunia? Kata Kanjeng Nabi, berbaktilah kepada kedua orang tua atau kepada salah satunya jika salah satunya meninggal. Nabi itu memberikan apa bahasa, ya tausiah tentang bakti kepada orang. Tiba-tiba ada sahabat yang nangis, ya Rasul, bagaimana dengan surga? Gitu. Ini saya merinding kalau begini. Ya Rasul, bagaimana dengan surgaku? Bagaimana dengan surga? Kedua orang tuaku sudah tiada. Dia kan merasa tidak punya harapan. Ketika kedua orang tuaku sudah tiada. Sementara ketika mereka masih hidup, aku sering menyakiti hatinya. Kayak hilang. Itu sahabat tuh benar-benar nangis. Bagaimana dengan surgaku ya Rasul? Sementara ketika kedua orang tuaku masih ada, aku sering menyakiti hati mereka sampai wafat. Bagaimana dengan surgaku? Kemudian Rasul memberikan, wahai sahabat, ini sekaligus menjadi cara bakti terhadap anak yang durhaka ketika masih hidup orang tua, keburu meninggal, sama kayak itu. Bertobatlah kepada Allah. Mohonkanlah ampun atas segala dosa-dosamu dan dosa-dosa kedua orang tuamu. Doakan mereka. Itulah cara bakti seorang anak kepada kedua orang tua yang sudah ya. Maka melalui riwayat inilah kemudian ada doa yang kita kenal masyhur, Rabbi firli wa walidayya. Kurang lebih sama. Enggak pernah ketemu, apa masih hidup apa kagak ya? Ya udah. Minta maaf di mana orangnya ini? Sebab gini, Datengin kuburannya. Iya, Gali. kalau tahu kan. muamalah yang terbaik. Pernah dengar Nabi menyatakan sebaik-baik hubungan sesama muslim saudara adalah mendoakan saudaranya tanpa saudaranya tahu kita mendoakan itu kan. Sama. Apa sih motif kita? Nggak ada untungnya kalau bicara duniawi. Ngapain ya saya minta, ya Allah ampunilah dosa hamba dan ampunilah dosa-dosa saudara hamba atau teman hamba. Secara motif dunia nggak ada artinya. Tapi disitulah keluhuran budi pekerti. Sampai kata Kanjeng Nabi, seorang muslim yang baik adalah dia mendoakan saudaranya nggak tahu. Itu kan tingginya budi pekerti loh. Motif dunianya nggak ada. Tapi di sini teruji betapa hati kita itu benar-benar rahmat Allah itu benar-benar memenuhi kita. Jadi kurang lebih begitu. Jadi kalau gitu sih, kalau tanpa kita bersentuhan tangan, insya Allah gugur dong saya. Ya tadi syaratnya mah dua itu. Dia meminta maaf atau memaafkan, bersama dengan itu ya berlapang dada. Ya percuma ngucap maaf tapi gedek hatinya, ya nggak ada artinya. Maafin gue ya. Tapi kan nanti kan dari intonasinya aja, maafin gue ya. Lah dia ikut kesel, ya maafin. Lah masa gitu? Dari ekspresi kelihatan kagak tulus, nggak ada artinya yang begitu tuh. Sebagaimana juga sebaliknya, gegayaan hati saya mau maafkan dia, atau saya ya tapi tanpa ucapan juga nggak ada artinya. Manusia itu butuh bahasa, sebab dengan bahasa tahu bagaimana ketulusan gitu. Nah, bagaimana dengan sekarang Ustaz? Sekarang dunia sosmed ya. Nah, Jadi itu maafnya lewat stiker. itu
Aduh, udahlah. Aku bisa ke rumah langsung ini aja ya. Saya mah khawatir jangan-jangan ntar dosa kita banyakan gara-gara kuota. Udah di medsos caci maki, udah gitu kuotanya kuota numpang wifi tetangga. Nah kan kita tidak tahu, ya karena kesel berbeda pendapat. Wah, dia berasa bebas karena tidak dipandang seorangnya. Berasa merdeka, berasa berani ngancam-ngancam. Ternyata yang diancamnya enggak, orang tinggi besar belum tentu berani dia. Mumpung gak ada orangnya itu. Terkadang orang di situ. Saya khawatir nanti jari-jari yang lebih bersaksi atas dosa kita. Jadi minta maaf kan terjadi juga. Ya kalau memang karena ini kan dunia maya, kita secara fisik juga nggak jumpa. Ya tolonglah yang sudah periksa apanya, pernah ngeselin siapa. Ya karena emang nggak jumpa orangnya, siapa orangnya juga, japri aja langsung atau ke messengernya minta maaf ya. Masalah dia tidak memaafkan kita itu urusan lain. Pasang status ya. Dengan enaknya begini. Minta maaf seluruhnya. Jadi kebiau ya kepada seluruh penghuni medsos, saya minta maaf ya. Lah enak bener. Iya tadi Emang semua baca. Iya statusnya kan itu kan Facebook. Kan itu kalau yang apa namanya istighfar setelah sholat fardu itu yang apa walidamil muslimin wal muslimat wal mu'min wal mu'minat itu udah termasuk bagian kita mendoakan saudara kita. Ya, itu amah namanya. Amah itu umum. Umum ya. Ya itu juga bagus. Cuman kan orang akan merasa dihargai dan lebih berasa nempel di hati ketika dikhususkan nama Yesus. Ya kan ya? Iya dong. Ini sama aja, mohon maaf misalnya ketika saya sambutan sekalipun. Ini watak manusia udah biasa. Kepada jemaah sekalian yang saya cintai. Tapi coba saya sebutin si Anu itu ketika nyebutin nama si Anu itu yang disebut itu kayak semua itu. Kepada yang terhormat. Mau berarti pas, berarti menggebu-gebu. Bisa aja. Kepada yang terhormat jemaah sekalian itu kan umum. Tapi ketika saya nyebut person orang itu lebih berasa. Itu maksudnya. Iya, makanya Pak Ustadz kan selalu bilang kan, Pak Ustadz Asmat, gue menggebu-gebu. Pak Kodin mah kagak disebut nama, ya udah. Nah, masalahnya beliau mah udah menjadi rutinitas kewajiban. Minimal sebulan sekali tuh kirim WA. Jadi inget baik. Berarti yang lain-lain ya juga. Semua yang ingetin. Jadi yang lain gantolan sarungnya beliau. Enggak, kalau disebutin semua sama beliau, Iya, abis. Jemput habis waktu katanya. Memang ini ya, dalam perkara ini maaf kalau lebah Allah gampang banget ya. Lebah manusia susah amat. Lah iyalah, wallahu ghafurur rahim kok. Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Allah itu ampunannya luas, kasih sayangnya luas. Manusia gara masalah dikit kasih sayangnya nyempit, ampunannya yang bisa ditawar. Sehingga kita butuh bahasa. Kalau sama Allah mah kita maksiat segala macam luar biasa gitu. Asal dikasih umur pas banget. Lagi maksiat, terus umur masih ada kesempatan taubat. Itu kan nikmat banget. Jadi kita habis maksiat nih. Kemudian Allah ketuk hati kita sadar, astagfirullahaladzim ya Allah. Istighfar. Itu lebur dosa. Kalau dikasih umur. Khawatirnya lagi maksiat. Lagi maksiat nih khawatirnya. Belum tobat. Langsung cabut. Maksudnya lihat yang cewek lagi di jalan. Ya apapun. Maksiat itu. Itu, Pak. Hah? Nggak Nggak sengaja cuma ya mubazir kan. Orang memaknai kalau maksiat itu berkaitan dengan syahwat. Tidak. Maksiat secara syariat itu apapun yang sampai pada motif pelanggaran disebutnya maksiat. Kalau bahasa syariat ya, apapun yang bermotif pelanggaran itu namanya maksiat. Cuman karena kata maksiat ini di masyarakat sudah maklum kepada syahwat,
Ketika kita bilang maksiat, langsungnya ke sana. Ya. Padahal kalau kita cek nih di Al-Quran, di hadis, di kitab itu, namanya istilah maksiat itu adalah motif pelanggaran. Melalaikan sholat, ya maksiat. Bukan melalaikan kewajiban. Yang banyak itu. Melalaikan kewajiban, menabrak larangan, ya itu maksiat. Apapun, mau mencuri, ya pokoknya apapun yang bertabrakan dengan syariat namanya maksiat. Cuman ya tadi, kadang orang kita terbiasa dengan bahas maksiat itu ngarahnya ke syahwat. Padahal belum tentunya. Enggak. Lebih banyak lagi. Lebih banyak. Jadi syahwat itu hanya sebagian kecil. Maksiat itu ya apa tadi? Motif pelanggaran atau pengabaian terhadap kewajiban. Itu namanya maksiat. Melanggar larangan, pengabaian kewajiban syariat itu namanya maksiat. Ya, itu biasanya kalau Ramadan itu lebih banyak yang melanggar, Ustaz. Tidak puasa. Nah, itu namanya maksiat. Halal bihalal semangat. Ya. Puasa kagak halal bihalal paling. Udah kenyang? Udah kenyang, makasih. Enggak, sama-sama. Oke, terima kasih. Enggak lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Libur nih, Kak. Masuk.